TWC, yang ketiga berulang, keempat adanya hematuria berulang, kelima adanya batu pada kandung kemih, yang keenam adanya penurunan fungsi ginjal yang disebabkan oleh obstruksi akibat BPH, dan yang ketujuh perubahan patologis pada kandung kemih dan saluran kemih bagian atas. Untuk kontraindikasi prostatektomi, yang pertama adanya small prostate gland, yang kedua adanya prostate cancer, dan yang ketiga previous pelvic surgery dengan obliterasi prostat. Untuk prosedurnya, yang pertama posisi dan persiapan. Setelah dilakukan anestesi, pasien diposisikan supinasi dengan bias terletak di atas break table. Meja operasi difleksikan dengan posisi trilateral block untuk meningkatkan exposure pada pelvis dan retraksi peritoneal. Lalu dilakukan sterilisasi area operasi dan kemudian dipasang kateter 18 frank dengan diisi balon 10 cc. Lalu buli diisi dengan normal salin 200 hingga 300 cc, lalu kateter diklem. Lalu dilakukan insisi lower midline incision dari umbilikus hingga ke suprasimfisis. Insisi fascia rectus anterior, lalu dengan menggunakan klem coker kita pisahkan otot rectus abdominis dari fascia dengan diseksi jari tumpul ataupun electrocauter. Kemudian diperlebar hingga suprapubis. Lalu dipisahkan otot rectus, ditarik ke arah lateral untuk membuka fascia transversalis. Lalu ini tampilan untuk insisinya pada suprapubic simple prostatectomy. Ini kemudian dilakukan lower midline incision pada umbilikus hingga ke suprapubic, simfisis suprapubis. Kemudian dilakukan insisi longitudinal untuk melakukan untuk pembuatan cystostomy dengan electrocauter. Lalu dengan menggunakan jari untuk memperluas ruang radius dengan cara menekan peritoneum ke arah superior dan jaringan perivesika ke arah latero-posterior. Hindari arteri epigastrik inferior profunda selama manuver. Lalu langkah berikutnya kita lakukan cystostomy. Lalu kita identifikasi buli, kemudian pilih tempat insisi 2 hingga 3 cm superior dari bladder neck. Lalu kita buat T-suture dengan pikril 30 di bagian superior dan inferior dari tempat yang akan diinsisi. Hindari penempatan yang terlalu rendah untuk menghindari cedera pada kapsul prostat. Lalu buka buli secara transversal dengan pisau ataupun electrocauter di antara T-suture. Lalu perlebar area insisi dengan memasukkan klem mayo. Kosongkan buli dengan suction. Masukkan jari dan regangkan bukaan lebih lebar. Teknik ini lebih disukai karena lebih sedikit pembuluh darah yang terluka. Lalu diinspeksi mukosa buli, kita identifikasi apakah ada kelainan pada mukosa buli. Lalu lindungi hidung buli dan tarik menggunakan bladder blade attachment. Lalu buka trigonum dari bladder neck menggunakan dever retractor pada kedua sisi. Identifikasi orifisium uretra menggunakan methylan blue. Ini lokasi insisi pada bladder neck. Kemudian kita lakukan circular insisi pada mukosa bladder di bagian distal dari trigonum menggunakan electrocauter. Lalu kita lakukan diseksi dan pengangkatan adenoma. Identifikasi dan palpasi adenoma yang menonjol ke bladder neck. Insisi bladder neck secara sirkular itu menggunakan cutting curon of the buffy. Kemudian pisahkan epitel buli dengan adenoma menggunakan curved scissor. Lepaskan retraktor dan miringkan pasien ke posisi dalam blok. Pada gambar A kita lihat tampilan pada bladder neck bagian posterior dengan menggunakan Edenbaum scissor untuk memisahkan antara prostat adenoma dengan pseudokapsul, tampakkan pada lateral view-nya.
Lalu kita lakukan enukleasi, diawali dengan memasukkan jari telunjuk ke dalam fosa prostatika dan menekan komisura anterior ke anterolateral pada adenoma. Enukleasi tumpul dilakukan dengan memisahkan antara kapsul cervika dan adenoma atau kapsul prostatika dengan adenoma untuk mencegah robekan pada kapsul prostat. Kemudian ini dengan menggunakan jari telunjuk adenoma prostat kita enukleasi dari fosa prostatika. Prostat yang besar kita pisahkan secara terpisah dari bagian kanan, kiri, dan lobus median. Kemudian untuk hemostasis dan repair, setelah adenoma diangkat, segera dilakukan kontrol pendarahan yang teridentifikasi dengan klem dan ligasi. Inspeksi ulang pada fosa prostatika. Biasanya pendarahan paling sering disebabkan karena defek pada arteri prostatika cabang uretralis. Kemudian buang jaringan irregular dan jaringan sisa pada fosa prostatika. Pada fosa prostatika dilakukan jahitan figure of X untuk kontrol bleeding dengan benang ukuran 20 pada arah jam 5 dan jam 7 untuk menyatukan mukosa buli, bladder neck, dan kapsul plastika, dan kita hindari penjahitan di sekitar orifisium uretra. Gunakan genitourinary clove needle jika hemostasis tidak adekuat, pertimbangkan jahitan aplikasi O'Connor. Pada bladder neck yang kecil atau yang telah mengalami fibrosis, kita lakukan eksisi V-shape pada arah jam 6. Hubungkan epitel buli melalui fosa menggunakan jahitan hemostasis dengan plain catgut. Pasang kateter 22 atau 24 frang dengan balon 30 cc, dikembangkan hingga ukuran sesuai bladder neck, kemudian kita pasang traksi. Pendarahan yang banyak bisa berasal dari arteri prostatika cabang uretralis yang mensuplai darah untuk adenoma yang masuk melalui bladder neck pada arah jam 5 dan jam 7. Pada bagian ini arteri prostatika cabang arteri uretralis ini merupakan penyebab pendarahan pada prostatectomy yang paling sering. Sebenarnya kontrol pendarahan bisa kita lakukan dengan capsular application atau O'Connor, yaitu pendarahan persisten dari aspek posterior fosa prostatika itu bisa dikendalikan, yaitu jahitan dengan benang kromik catgut 10 pada posterior kapsul dekat dengan bladder neck dan bagian distal kapsul. Jahitan itu berjalan dari jahitan ini berjalan dari satu sisi fosa ke sisi lainnya. Hal ini akan membuat kapsul menyatu dan menyerupai kontraksi fisiologis. Dari gambar seperti kita lihat jahitan dari tepi fosa prostatika ke tepi lainnya dengan dua jahitan, kemudian kita tarik sehingga akan membentuk seperti kontraksi. Lalu bisa menggunakan kontrol pendarahan yang kedua, bisa menggunakan pore string partition closure atau measurement, yaitu menggunakan benang double switch 10 nilon atau polipropilen. Kita letakkan jahitannya di tepi posterior pada bladder neck. Dua jahitan untuk menyatukan mukosa dan otot hingga mendekati ke bladder neck di bagian midline anterior, lalu keluar ke tepi bladder neck. Dari gambar kita lihat jahitannya itu melingkar, kemudian dan berakhir di ujung satunya. Setelah itu kita tarik dengan harapan ini akan mengalami kontraksi dan bisa menghentikan pendarahan.
Kemudian kita pasang kateter 24 perang dengan balon 30 cc, buat pur string sutur di sekitar kateter untuk menutup bladder neck. Tutup buli, jaga jahitan penutup dengan jangan sampai mengenai pur string sutur yang kita buat tadi, ataupun balon kateter. Tutup buli dengan 2 lapis, jahitan menggosok buli dengan benang 30 atau 40 chromic catgut. Jahit jaringan superficial dan lapisan otot dengan benang chromic catgut 20. Evaluasi adekuat penutupan buli dengan cara pengisian buli. Kita evaluasi apakah ada bocor atau rembes, dan hemostasis dengan cara kita evaluasi hasil dari irigasinya. Gambar yang kanan ini menunjukkan jahitan buli yang telah ditutup pada suprapubic simple prostatectomy. Kemudian setelah kita letakkan kateter uretra dan maleshot suprapubic tube, sistosomi ditutup menggunakan 2 layer running sutur dengan Vicryl 20, ataupun kemudian CT sutur dengan interrupted 30 Vicryl. Lalu dipasang drain di bagian yang bebas insisi, diletakkan di samping bladder. Untuk komplikasi simple prostatectomy yang paling sering adalah bleeding pasca operasi, kemudian bladder neck contracture, retrograde ejaculation, urethral stricture, erectile dysfunction, dan UTI. Untuk perawatan pasca operasi, hari ke-0 kita evaluasi vital sign, apakah ada perburukan yang menunjukkan adanya tanda aktif bleeding, produk urin. Kita evaluasi dengan continuous bladder irrigation, lalu kita evaluasi juga drain pelvical yang kita pasang tadi, dan hematokrit. Hari ke-0 kita waspadai terutama aktif bleedingnya. Kemudian hari pertama, jika hematuria membaik, kita lakukan intermittent bladder irrigation, dan hari kedua kita lepas kateter uretra dan klem suprapubic tube. Kemudian kita evaluasi pH spontan dan post-void residual urin. Kemudian lepas pelvic drain jika produk sedikit. Suprapubic tube dilepas di poliklinik 1 minggu setelah operasi. Jika pasien terpasang tanpa suprapubic tube, uretral kateter itu baru boleh dilepas 1 minggu setelah operasi di poliklinik. Pasien baru bisa aktivitas fisik normal 3 hingga 4 minggu setelah operasi. Terima kasih dokter. Mohon arahannya dokter.